Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan saya kesempatan sehingga hari ini saya bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada saya. Nah, Alhamdulillah sahabat milenial, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, semoga dimanapun kalian berada senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Generasi Milenial Harus Tahu Akidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, judul tausiah saya ini berkenaan dengan generasi milenial. Ya, generasi milenial. Kenapa saya ambil generasi milenial? Karena peranan generasi milenial terhadap Islam itu sangat besar. Ya, sahabat, teman-teman, generasi milenial, pemuda-pemudi milenial itu kenapa saya harus membahas tentang akidah? Ya karena pemuda-pemudi generasi muslim harus memiliki akidah yang kuat, akidah yang kokoh, bukan akidah yang lemah. Jika akidah kita kuat, maka Islam akan tangguh karena pemudanya sudah tangguh dengan akidah. Seperti itu. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah pertamanya itu sangat menekankan akidah. Dalam dakwah pertamanya, pertanyaan mungkin ada yang bertanya timbul dalam dirinya, Kak, apa sih akidah itu? Nah, mungkin sebagian orang di luar sana sudah mengetahui apa itu akidah. Tapi perlu saya jelaskan kembali, akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqdan. Artinya mengikat atau mengadakan sebuah perjanjian. Sedangkan akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus dimiliki seorang muslim, ya, seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis. Ya, jadi seperti itu. Jadi akidah ini tidak lain dan tidak bukan adalah hal yang berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah. Untuk itu, sebelum kita mencintai sesuatu, pasti kita harus mengenal dulu orang yang ingin kita cintai, orang yang ingin kita yakini. Nah, akidah itu timbul dengan kita mempelajari, kita lebih mengenal yang ingin kita cintai. Seperti itu. Seperti misalkan kita ingin kita ingin membangun sebuah hubungan kepada orang baru yang kita dapat. Kita ingin seperti ini. Pasti sebelum itu kita mencari tahu lebih dulu orangnya ini seperti apa, apakah orangnya asik diajak bercanda, ataukah orangnya gampang diajak berkomunikasi, ataukah dia orangnya cuek. Pasti kita mencari tahu terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam berinteraksi. Sama halnya ini akidah. Akidah itu muncul seiring kita mengenal yang kita ingin yakini. Misalkan saat kita memang sudah memutuskan untuk beriman kepada Allah, akidah kita mulai sedikit terbangun. Nah, untuk meneguhkan kembali akidah kita dengan cara kita mempelajari agama Islam, kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari hadis-hadis Nabi, kisah-kisah umat terdahulu, sejarah-sejarah Nabi, seperti itu. Agar kenapa? Agar akidah kita, kepercayaan kita semakin besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus akidah itu juga, dasar-dasar akidah itu semuanya
dasar-dasar akidah itu tidak lain dan tidak bukan adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, jika kita ingin memperdalam akidah, kita tidak usah jauh-jauh, mencarinya sangat jauh, tidak usah. Kita hanya perlu membuka Al-Quran, membaca-baca Al-Quran, membaca hadis seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullahi wa sunnata rasulih. Ya, artinya telah kutinggalkan kepadamu dua pedoman. Ya, ingat ya, dua pedoman. Jika kamu tetap berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dasar-dasar akidah Rasulullah telah mewariskan kepada kita itu pedoman. Apakah itu Al-Quran, terus sunnah. Maka jika kita ingin memperkuat akidah kita, ya generasi milenial, kita harus banyak-banyak pelajari itu. Kita tidak boleh ragu, karena ketika kita memutuskan untuk meyakini Allah, apapun yang Allah turunkan kepada kita, kita harus pelajari. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana akidah kita mau terbangun jika kita tidak ingin mengenal Tuhan kita? Bagaimana cinta itu akan tumbuh jika kita tidak mengenal yang ingin kita cintai? Seperti itu. Makanya ketika kita sudah mencintai, disitulah akidah kita semakin terbentuk dan semakin kokoh. Sehingga ketika kita ketika kita berada di posisi yang membuat kita harus memilih antara Allah atau dunia, maka kita akan pasti kita akan memilih Allah. Kita akan meninggalkan dunia, kita hanya mengejar Allah. Karena sejatinya akidah kita sudah kuat. Ya, seperti itu. Terus pembahasan saya selanjutnya adalah, apa sih tujuan kita belajar akidah? Ya, tujuan kita belajar akidah sangat banyak ya teman-teman, banyak sekali. Banyak. Beberapa di antaranya adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Nah, karena kita sebelum lahir pun kita sudah mempercayai Allah, kita sudah meyakini Allah, kita sudah berjanji kepada Allah. Dari mana sih kakak tahu kita sudah berjanji kepada Allah? Iya, sudah tahu. Allah sudah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Di situ Allah sudah menjelaskan perjanjian kita sebelum kita lahir ke dunia. Nah, kembali lagi, fitrah manusia adalah lupa. Kita lupa akan perjanjian itu, sehingga Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya. Maka dari itu, ketika kita sudah lahir dalam kondisi Islam, kita harus memupuk akidah kita, mengembangkan akidah kita. Ya, walaupun kita beragama Muslim, ketika akidah kita tidak baik, ketika akidah kita lemah, maka kita akan tetap terpedaya oleh dunia. Karena pada dasarnya, dasar dari konsep Islam itu kita tidak miliki. Kita hanya beragama saja, tidak mengikuti dasar-dasarnya, tidak berpegang teguh pada dasarnya. Seperti itu. Jadi jangan heran jika di luar sana banyak generasi Muslim tapi akidahnya tidak baik. Karena apa? Mereka tidak memupuk, mereka tidak mempelajari akidah, mereka tidak memperbaiki akidahnya terlebih dahulu. Mereka tidak menuntut ilmu. Ya, seperti itu. Makanya generasi milenial ini harus banyak-banyak menuntut ilmu, karena peranan kita terhadap generasi Islam itu sangat besar, karena kita akan menjadi penerus, kita akan menjadi pewaris Islam di masa akan datang. Seperti itu. Ya, jadi kita harus banyak-banyak menuntut ilmu. Yang kedua, tujuan kita belajar akidah yaitu memelihara manusia dari kemusyrikan. Nah, kemusyrikan atau syirik
Ini adalah suatu perbuatan dosa besar yang Allah sangat membenci perbuatan ini. Allah sangat membenci yang namanya syirik. Karena apa? Karena dosa syirik ini adalah dosa yang menduakan Allah, perbuatan yang menduakan Allah. Allah tidak suka diduakan. Karena kenapa? Allah lah tempat segala harap. Allah tempat kita berlindung. Allah tempat kita meminta. Jika kita masih meminta pertolongan, berharap berlebihan kepada sesuatu, maka dosa besar yang kita dapatkan. Bayangkan saja ya, teman-teman, ketika kita mencintai sesuatu, mencintai orang lain, misalkan mencintai seseorang, terus orang itu malah mengkhianati kita. Bagaimana perasaan kita? Pasti sedih. Iya, sedih. Karena kita sudah mencintainya, kita sudah berharap dia menjadi milik kita, tapi ternyata dia malah mengkhianati kita. Allah juga seperti itu. Allah dia itu sudah mencintai hambanya, tapi hambanya mengharap kepada yang lain. Padahal segala nikmat itu datangnya dari Allah, tapi hambanya masih saja mengharap kepada hal yang lain. Seperti itu. Namun jika akidah kita kuat, segala sesuatu yang terjadi pada dunia ini, segala sesuatu yang terjadi pada kita, semua kita gantungkan kepada Allah. Semua kita harapan kita semua tertuju kepada Allah. Apapun yang terjadi pada kita, semua itu karena Allah. Jadi kita tidak pergi ke tempat-tempat dukun misalnya, kita tidak pergi ke kuburan atau ke tempat-tempat keramat meminta-minta. Tidak. Yang kita hanya lakukan adalah duduk berserah diri kepada Allah, Al-Quran dan Sunnah. Pikiran kita itu mudah menyesatkan kita jika tidak didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kenapa bisa? Nah, contoh, ketika kita duduk termenung, memikirkan, Tuhan saya seperti apa ya? Wajahnya seperti apa? Rupanya seperti apa? Kok saya tidak bisa ya melihat Tuhan saya seperti itu? Kok saya ya begitulah. Bagaimana Tuhan saya menciptakan saya? Begini, begitu. Nah, jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak kita cari jawabannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita malah mencari ke tempat lain, maka sudah dipastikan muncul keraguan yang ada pada diri kita. Sehingga apa yang terjadi ketika kita ragu? Akidah kita mulai luntur, kepercayaan kita kepada Allah mulai menghilang, walaupun sedikit demi sedikit. Ya, jangan sampai ya sedikit itu ketika semakin lama kelamaan, sedikit ini akan menjadi banyak. Nah, ketika keraguan kita sudah banyak kepada Allah, kita tidak lagi percaya kepada Allah, kita tidak lagi mengharapkan Allah, tidak seperti itu. Jadi segala sesuatu, akal pikiran pun itu harus didasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat. Nah, dalam akidah pun ada 3 hal. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ketika kita sudah beriman, kita pasti akan memeluk Islam. Nah, ketika kita sudah memeluk Islam, pasti kita akan ihsan. Ihsan itu ikhlas, rela melaksanakan segala perintah dari agama Islam untuk Allah. Maksudnya semata-mata karena Allah, seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus memperbaiki iman, Islam, dan ihsan dengan berbanyak menuntut ilmu. Kuncinya di sini perbanyak menuntut ilmu dan perbaiki keyakinan kita. Hilangkan keraguan dan perbanyak kepercayaan kepada Allah. Karena segala sesuatu itu hanya milik Allah. Kita hanya sementara, ya. Kita hanya diberikan waktu sementara di dunia. Jadi, jangan sampai nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita menyesal. Ya, maka dari itu kita harus memperbaiki yang namanya akidah, kepercayaan kita kepada Allah. Generasi milenial harus tahu akidah. Seperti itu. Jangan hanya tahu perkembangan zaman, jangan hanya tahu main ini, main itu, tapi tidak tahu tentang agama belajar. Ia tidak tahu perkembangan agamanya. Mereka tahu perkembangan dunia. Perbaiki keyakinan kita. Hilangkan keraguan dan perbanyak kepercayaan kepada Allah.
Karena segala sesuatu itu hanya milik Allah. Kita hanya sementara, ya. Kita hanya diberikan waktu sementara di dunia. Jadi jangan sampai nanti ketika kita kembali kepada Allah kita menyesal. Ya, maka dari itu kita harus memperbaiki yang namanya akidah, kepercayaan kita kepada Allah. Generasi milenial harus tahu akidah. Seperti itu. Jangan hanya tahu perkembangan zaman, jangan hanya tahu main ini, main itu, tapi tidak tahu tentang agama aja. Ia tidak tahu perkembangan agamanya. Mereka tahu perkembangan dunia ini, dunia itu, tapi tidak dengan agamanya. Sungguh miris sekali. Harusnya pemuda itu lebih mengembangkan lagi agamanya. Karena pemuda-pemudi peranannya kepada agama Islam itu sangatlah besar. Seperti itu. Dan juga kita harus tahu, nah, dalam akidah, dalam iman itu ada yang namanya rukun, ya. Pasti sebagian sudah tahu ya rukun iman. Rukun iman, ada juga rukun Islam. Ya, seperti itu. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, keempat iman kepada rasul, kelima iman kepada hari akhir, dan keenam iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jika kita iman kepada itu semua, maka insya Allah kita tidak akan lagi tersesat, dan dibarengi dengan Al-Quran dan Sunnah. Terus iman rukun Islam juga seperti itu. Ketika kita kita sudah melaksanakan rukun-rukunnya, kita sudah mengetahui apa sih dari rukun-rukun itu, maka insya Allah kita akan tidak tersesat. Seperti itu. Intinya perbanyak membaca Al-Quran dan perbanyak membaca hadis. Seperti itu. Agar kita mendapatkan hal-hal yang kita ingin dapatkan. Seperti itu. Karena Al-Quran itu pusat informasi, ya, pusat informasi dalam agama Islam. Begitupun juga dengan hadis. Seperti itu. Oh ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Generasi milenial, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Mungkin hanya ini. Ya, mohon maaf apabila selama saya memberikan tausiah ada yang kesalahan terjadi pada saya, ada yang salah, entah itu ucapan, perbuatan atau apa. Saya minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.